Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami yang bertema litosfer. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fatma Haziliana. Saya Aun Febriani. Saya Marlinda Maharani. Pengertian litosfer. Litosfer ini berasal dari kata litos, artinya batu. Sfer artinya spira, artinya bulatan atau lapisan. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat dengan ketebalan kurang lebih 1.200 km. Jadi, litosfer adalah lapisan bumi paling luar yang paling luas dan paling tipis. Karena itulah lapisan ini sering dinamakan dengan kerak bumi. Tebal kulit bumi tidak merata. Kulit bumi di bagian benua atau daratan lebih tebal dari bagian samudra. Secara keseluruhan, tubuh bumi terdiri dari 3 bagian utama, yaitu litosfer, mantel, dan inti, barisfer. 3. Menurut ahli geologi, kerak bumi merupakan lapisan bumi yang paling atas, mempunyai tebal 30 km sampai 40 km pada daratan, dan pada pegunungan ketebalannya bisa mencapai 70 km. Berat jenis rata-rata 2,7 yang terdiri dari unsur-unsur dominan berupa oksigen, silium, dan aluminium, sehingga dinamakan lapisan sial. Kerak bumi dan sehubung bumi bagian atas disebut litosfer. Selubung bumi atau mantel, ketebalannya sampai kedalaman 1.200 km dari permukaan bumi. Sebagai jenis lapisan ini antara 3,4 sampai 4. Unsur-unsur yang dominan pada selubung bumi adalah oksigen, silium, dan magnesium, sehingga dinamakan sima. Lapisan antara intermediate sel atau mantel bumi atau kalkosfera yang merupakan sisi oksida dan sulfida dengan ketebalan 1.700 km dan berat jenis 6,4. Lapisan ini terbagi menjadi 2, yaitu lapisan yang terletak pada kedalaman antara 1.200 km sampai 1.250 km, dinamakan krofesima. Berat jenis antara 4 sampai 5, terdiri dari unsur-unsur dominan oksigen, ferum, silsium, magnesium, dan sedikit kromium. Lapisan antara kedalaman 1.250 km sampai 2.900 km dinamakan nafesima. Berat jenis antara 5 sampai 6. Unsur yang penting dominan adalah nikel. Inti bumi atau basfera. Lapisan ini diperkirakan mencapai kedalaman 5.500 km. Banyak mengandung besi dan nikel sehingga disebut nive. Berat jenisnya antara 6 sampai 12 dengan rata-rata 9,6. Ketebalan inti bumi mempunyai jari-jari kurang lebih 3.500 km. Holmes melakukan pembagian litosfer kerak bumi seperti berikut. 1. Bagian atas yang mempunyai tebal 15 km dengan berat jenis kurang lebih 2,7 dan mempunyai tipe magma granit. 2. Bagian tengah yang mempunyai tebal 25 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma basalt. Bagian bawah yang mempunyai tebal 20 km dengan berat jenis 3,5 dan mempunyai tipe magma peridotit dan magma eklogit. Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa litosfer merupakan lapisan yang paling atas dari tubuh bumi. Lapisan ini secara umum terbagi menjadi 2 bagian. 1. Lapisan sial, silisium, aluminium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun atas logam, silisium, dan aluminium. Senyawanya dalam bentuk silikon oksida dan aluminium oksida. 2. Lapisan sima, silisium, magnesium, yaitu lapisan kulit bumi yang tersusun oleh logam, silisium, dan magnesium dalam bentuk senyawa silikon oksida dan magnesium oksid.
mempunyai berat jenis yang lebih besar pada lapisan sisi karena mengandung besi dan magnesiumnya, yaitu mineral ferro, magnesium, dan batuan basalt. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu apa itu litosfer? Struktur lapisan bumi terdiri dari 3 bagian. Lapisan core atau inti bumi dengan jari-jari sebesar 3.500 km. Lapisan mantel atau selimut bumi dengan ketebalan 2.900 km. Dan lapisan kerak bumi dengan ketebalan rata-rata 32 km. Lapisan litosfer terbagi menjadi 2 bagian. Lapisan sial atau silium aluminium dan lapisan sima atau silium magnesium. Litosfer merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi. Tenaga yang mengubah bentuk bumi terdiri dari tenaga endogen dan eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Sedangkan tenaga eksogen berasal dari luar bumi seperti pelampukan dan erosi.